Pada abad kedua Hijriyah, Malik bin Dinar dikenal sebagai preman yang suka mabuk-mabukan dan segala macam kemaksiatan lainnya. Malik bin Dinar menuturkan kisahnya. Tidak ada satu dosa pun kecuali aku sudah melakukannya. Sungguh sangat jahat sampai manusia lain tidak menghargai karena kebejatanku. Kata Malik bin Dinar, pada satu hari Malik merindukan untuk menikah dan punya seorang anak. Pada saat ia sedang mabuk, salah satu temannya menawarkan seorang budak yang sangat cantik kepadanya. Kecantikannya melebihi budak pada umumnya. Malik pun tergoda dan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya ia menikahi budak tersebut dan dikaruniai seorang putri yang diberi nama Fatimah. Malik sangat mencintai Fatimah dan anehnya, Setiap ia tumbuh, hatiku juga ikut berubah. Ada rasa takut kepada Allah yang perlahan muncul. Aku mulai mengurangi maksiat. Aku ingin menjadi ayah yang baik. Kata Malik, pernah suatu ketika Fatimah melihat Malik memegang segelas khamar. Tiba-tiba Fatimah yang saat itu belum genap 2 tahun datang dan menyingkirkan gelas itu dari tangan Malik hingga tumpah membasahi baju Malik. Setiap kali aku mendekatkan diri kepada Allah selangkah, setiap kali itu pula aku menjauhi maksiat sedikit demi sedikit. Namun saat usia Fatimah genap 3 tahun, Fatimah meninggal dunia. Aku benar-benar hancur. Aku tidak sabar. Aku tak sanggup menerima kenyataan itu. Maka aku kembali seperti dulu, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Setan mempermainkan aku seolah mengajakku mabuk lebih parah dari sebelumnya, dan aku pun menurutinya. Aku minum khamar sepanjang malam sampai akhirnya aku tertidur. Dalam tidurnya Malik pun bermimpi. Ia melihat hari kiamat, matahari gelap, lautan berubah menjadi api, bumi berguncang hebat. Semua manusia dikumpulkan dalam keadaan berkelompok-kelompok dan Malik berada di antara para manusia mendengar penyeru memanggil seseorang. Fulan bin Fulan, kemarilah menghadap Allah yang Maha Kuasa. Malik melihat orang itu sangat ketakutan. Wajahnya menghitam. Lalu Malik mendengar namanya dipanggil. Malik bin Dinar, menghadap yang Maha Kuasa. Ketika itu juga hilanglah seluruh manusia dari sekitar Malik. Seakan-akan tidak ada seorang pun di padang mahsyar. Tiba-tiba seekor ular besar muncul, ganas dan mengerikan. Ia mengejar Malik sambil membuka mulutnya. Malik berlari dengan sekuat tenaga. Lalu ia mendapati seorang lelaki tua yang sangat lemah. Malik berkata kepadanya, Tolong, selamatkan aku dari ular ini. Lelaki tua itu menjawab, Aku tak bisa wahai anakku, tapi larilah ke sana. Mudah-mudahan engkau selamat. Malik pun berlari ke arah yang ditunjukkannya. Ular besar itu masih berada di belakang Malik mengejarnya. Setelah berlari ke arah yang ditunjuk pria tadi, tiba-tiba ada api di hadapan Malik. Ia pun kembali kepada laki-laki tua tadi dan berkata, Demi Allah, wajib atasmu menolong dan menyelamatkanku. Lelaki tua itu menangis sambil berkata, Aku lemah sebagaimana engkau lihat. Aku tidak mampu melakukan sesuatu pun, tetapi larilah ke arah gunung tersebut. Mudah-mudahan engkau selamat. Malik pun lari ke arah gunung dan ular itu masih mengejarnya. Ular itu hampir mematuknya. Di atas gunung Malik melihat anak-anak kecil dan ia mendengar semua anak itu berteriak. Wahai Fatimah, tolonglah ayahmu, tolonglah ayahmu. Malik melihat putrinya Fatimah. Putrinya itu pun datang, memegang tangan Malik dengan tangan kanannya dan mengusir ular itu dengan tangan kirinya. Malik seperti mayat karena sangat ketakutan. Lalu putrinya itu duduk di pangkuan Malik dan berkata, Wahai ayah, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Wahai putriku, beritahukanlah kepadaku tentang ular itu. Itu adalah amal keburukanmu. Engkau telah membesarkan dan menumbuhkannya hingga hampir memakanmu. Tidakkah engkau tahu, wahai ayah, bahwa amal-amal di dunia akan dirupakan menjadi sesosok bentuk pada hari kiamat? Dan lelaki yang lemah itu adalah amal salehmu. Engkau telah melemahkannya hingga ia menangis karena kondisimu dan tidak mampu melakukan sesuatu untuk membantu kondisimu. Seandainya saja engkau tidak melahirkanku dan seandainya aku tidak mati saat masih kecil, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kepadamu. Seketika Malik pun terbangun dari tidurnya dan berteriak, Wahai Rabbku, sudah saatnya wahai Rabbku. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Setelah itu Malik lantas mandi dan pergi ke masjid untuk sholat subuh dan ingin segera bertobat. Saat Malik masuk ke dalam masjid, ternyata imam membaca surah Al-Hadid ayat 16 yang sama seperti dikatakan putrinya Malik dan diteriakannya. Malik pun kemudian bertobat dan kedepannya ia menjadi salah seorang imam generasi tabi'in dan termasuk ulama Basrah abad kedua Hijriah. Malik dikenal selalu menangis sepanjang malam dan berkata, Ya ilahi, hanya engkaulah satu-satunya zat yang mengetahui penghuni surga dan penghuni neraka. Maka yang manakah aku di antara keduanya? Ya Allah, jadikanlah aku termasuk penghuni surga dan jangan jadikan aku termasuk penghuni neraka.